Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara saat ini berada. Saya percaya kita semua bisa ada sampai saat hari ini. Itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat beribadah kepadanya, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus. Mari kita bawa setiap hati kita bawa hidup kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sebab Dia Allah pemilik kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku di dalam hidupku.
memuliakan Engkau. Kami siap bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Mari bersama-sama kita tinggikan namanya. Saudara Allah yang sangat layak untuk kita sembah. Thank you.
saudara, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dan mari kita sama-sama teduhkan diri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Allah Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anaknya yang beriman kepada putramu ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami persembahkan syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kepadamu Bapa, yang oleh karena kasih-Mu itulah Bapa, maka sebagaimana kami ada pada saat ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji-muji segala kebaikan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, karena Engkau pribadi satu-satunya sebagai Allah di dalam kehidupan kami. Beritakanlah firman-Mu, firman-Mu adalah pelita di dalam perjalanan kehidupan kami, kehidupan yang berkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan sukacita, kami sambut firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita kali ini, saya sengaja yaitu memohon izin kepada Bapak, Ibu, dan saudara untuk saya menyanyikan sepenggal lagu. Tepatnya adalah referen dari lagu yang digubah oleh Pak Didi Kempot yang berjudul Suket Teki. Karena di refrennya yang akan saya nyanyikan ada satu suasana hati yang mirip, yaitu suasana hati yang kecewa. Dan suasana hati yang mirip itu ada di dalam lagunya Nabi Yesaya tentang kebun anggur. Baik, terima kasih, saya akan mencoba menyanyikannya. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Monggo boleh kita sama-sama. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suket teki. Tak tandur pari jebul tukule, malah suket teki. Sepidah malih. Tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Menanam padi, ternyata yang tumbuh justru yaitu rumput ilalang. Tak tandur pari jebul tukule, malah suket teki. Menanam padi, ternyata yang tumbuh justru rumput ilalang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana hati yang kecewa dalam lagu
yang barusan saya nyanyikan, ada kemiripan suasana kekecewaan dari hati Tuhan yang dinyatakan lewat nyanyian tentang kebun anggur dari Nabi Yesaya. Olehnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita akan membaca kitab Nabi Yesaya atau Yesaya pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan Alkitabnya, dan selebihnya kita akan membaca bersama-sama. Oke? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah siap dan kita akan membaca Yesaya 5 ayat 1. Kita mulai 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menyanyikan nyanyi tentang kekasihnya. Siapa kekasih Tuhan? Siapa kekasihnya Nabi Yesaya? Sekali lagi maaf. Siapa kekasihnya Nabi Yesaya? Yaitu Tuhan. Lalu dia melukiskan Tuhan itu mempunyai kebun anggur. Kebun anggur yang subur. Karena kebun anggur itu terletak di sebuah lereng bukit. Lalu sang empunya kebun anggur, Tuhan mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya pokok anggur pilihan. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dia mendirikan menara jaga dan dijaga agar kebun anggur itu tidak terganggu oleh pihak-pihak manapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pemilik kebun anggur itu menggali lubang tempat untuk nanti kalau sudah panen anggur, maka lubang itulah menjadi tempat pemerasan anggur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang mempunyai kebun anggur dalam hal ini adalah Tuhan menantinya, menunggunya, begitu berharap supaya kebun itu menghasilkan, memanenkan buah anggur yang baik. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dihasilkannya ialah anggur yang asam. Tentu sang pemilik kebun anggur itu sangat kecewa. Dia sudah membuang batunya, dia sudah mencangkulnya, dia sudah menanamnya dengan benih anggur yang terbaik. Disiraminya, dijaganya, dibuatnya lubang, sewaktu-waktu panen akan diperasnya dan menghasilkan anggur yang manis, anggur yang baik. Tapi ternyata yang keluar adalah anggur asam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa pemilik kebun anggur itu? Dari awal sudah saya katakan Tuhan. Siapa kebun anggur itu? Kebun anggur di dalam ayat 7 di sana menyebutnya adalah kaum Israel dan orang Yehuda. Namun di dalam perjanjian baru, siapakah kebun anggur itu? Adalah setiap orang yang percaya. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Kita semua adalah kebun anggur. Benih anggur yang baik, firman Tuhan ditabur atas setiap kita
sebagai yaitu kebun anggur. Tetapi apa yang harus kita hasilkan di hadapan Tuhan? Tuhan menunggu buah-buah kebaikan dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong kasih Tuhan sudah tercurahkan atas kita dengan penuh kesetiaan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya, kita memperoleh kebaikan Tuhan. Apa yang dari benih kebaikan itu yang kita hasilkan untuk Tuhan? Maka saya akhiri renungan ini. Masihkah Bapak Ibu Saudara merasakan, mengerti, ingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan atas kita? Berkat-berkat Tuhan yang percayakan atas kita, kepercayaan Tuhan yang diberikan atas kita. Masihkah kita mengakui itu? Masihkah kita memuji atas kebaikannya itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita menyembah Dia? Karena Dia adalah Allah di dalam kehidupan kita. Bukankah kita mengerti bahwa segala kuasa dari Bapa sudah dipercayakan kepada Tuhan Yesus? Sudahkah melalui firman Tuhan hidup kita menjadikan sebuah kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi kesaksian bahwa hidup kita ini dipimpin dengan Roh Allah? Sehingga kita boleh menjadi rancangan Tuhan, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi kota di atas bukit yang terang kita, kesaksian hidup kita tidak tersembunyi bagi dunia yang gelap ini. Kita adalah kebun anggur Tuhan. Apa yang kita hasilkan? Anggur yang baik dan manis atau anggur yang asam? Kedua-duanya ada konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Kami serahkan hati kami di dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Agar kami mampu bukan sekedar mendengar firman, tapi kami mampu untuk melakukan firman itu. Sehingga kami boleh menjadi kebun anggur Tuhan yang menghasilkan anggur yang manis, anggur yang baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Sekarang Tuhan tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang aku kasih di dalam kasih Kristus, baik yang ada di rumah Tuhan, di kediaman Tuhan, maupun yang ada di rumah masing-masing. Selaku hamba Allah yang ada di dalam panggilan dan pilihannya, saya mengundang untuk Bapak, Ibu, saudara yang mungkin saat ini ada dalam sebuah pergumulan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara bergumulan dengan sakit. Ada keluarga yang sakit, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, usaha, karir, pergumulan pendidikan, pergumulan apa saja yang saat ini sedang menjadi beban Bapak, Ibu, dan saudara. Saya mengundang untuk tangan kirimu ada di dada, tangan kananmu kau angkat kehadiran Tuhan sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Sekali lagi saya undang tangan kiri di dada, tangan kanan di atas. Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, Allah yang nyata di dalam pribadi putranya Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Hamba-Mu bersehati dengan anak-anak-Mu. Kami datang kepada Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami yang saat ini sedang ada di dalam beban, yang saat ini ada di dalam pergumulan, maka kami perintahkan dalam nama Yesus untuk segala beban, mulai dari sakit penyakit, beban keluarga, beban yaitu usaha, beban karir, beban pendidikan, dan apa saja yang tidak sempat disebut oleh hamba-Mu yang merupakan menjadi beban anak-anak-Mu dan yang perlu mendapatkan pertolongan daripada Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa Allah, campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Turunkan tangan-Mu dan kita bersehati berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapa, kami taruh di dalam nama Yesus, kami bawa ke hadapan-Mu, yaitu bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Mari Bapa, belas kasih-Mu berlimpah atas bangsa dan negeri kami, agar bangsa dan negeri kami mempunyai satu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga negeri kami mampu mengatasi hidup bersama, hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami hidup di dalam berkemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Untuk pemerintahan yang ada, mulai dari yaitu presiden, wakil presiden, jajaran menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Pak Camat, RW, RT, dalam nama Yesus
kesehatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan berlimpah atas pemerintahan yang ada, sehingga boleh menata bangsa dan negeri ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua himbauan instruksi bertalian dengan pandemi COVID-19 semuanya memperoleh sambutan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan dari setiap warga negara yang ada. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk Panglima TNI dan Kapolri bersama dengan jajarannya masing-masing, dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan memakai kedua institusi ini untuk menjaga bangsa dan negeri kami tetap aman dan tentram, penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk jajaran dokter, demikian juga jajaran perawat yang saat ini sedang merawat, yaitu pasien positif COVID-19. Dalam nama Yesus, perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa berlimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, cukup Tuhan, hentikan begitu banyak yang sudah menjadi korban. Cukup dan hentikan dalam nama Yesus. Kembali bangsa dan negeri kami adalah berwarga negara yang sehat oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak, Ibu, bahkan yang sepuh-sepuh, dalam nama Yesus, kesehatan yang dari Allah berlimpah atas mereka, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah berlimpah atas mereka. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah di rumah Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, semuanya ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Berkati mereka dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, dan hati yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mulai angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang memperoleh kasih, kemurahan, kuasa, mujizat, perlindungan daripada Tuhan, yang menerima dengan percaya, kita berkata amin. Tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, puji Tuhan.